Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Rahayu dengan NIM A510-2037 dari kelas PGSD 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil media saya yang berjudul Kampung Pahlawan. Nah, saya mengambil mata pelajaran di kelas 4 semester 1, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini ada beberapa nama pahlawan yang terdiri dari Pangeran Diponegoro, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Muhammad Hatta, Christina Marta Tiahahu, Kapitan Patimura, Cutnyadin, Sultan Hasanuddin, Raden Ajeng Kartini, dan Tuanku Imam Bonjol. Singkat waktu, langsung saja kita mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media Kampung Pahlawan ini. Oke, di sini saya sudah mempunyai beberapa soal. Soal-soal ini berisi pertanyaan mengenai nama-nama pahlawan. Dan di sini saya juga mempunyai foto-foto pahlawan. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan soal-soal mengenai nama-nama para pahlawan. Nah, nanti para murid atau peserta didik akan menjawab pertanyaan saya dengan menggunakan foto ini tadi. Oke, sebagai contoh yang pertama, siapakah pahlawan nasional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan? Nah, juga ada yang menjawab, saya Kak, Sultan Hasanuddin. Nah, peserta didik akan mencari foto Sultan Hasanuddin pada kertas yang sudah saya buat ini. Saya cari dulu Sultan Hasanuddin. Nah, ini adalah foto dari Sultan Hasanuddin. Nah, untuk itu kita langsung letakkan foto ini pada rumahnya Sultan Hasanuddin. Oke, langsung saja kita letakkan pada rumahnya Sultan Hasanuddin. Oh, ternyata di sini. Nah, seperti itu cara mainnya teman-teman. Selanjutnya kita akan menginjak pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Saparua, Maluku? Nah, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Misalnya jawabannya tadi adalah Kapitan Patimura. Nah, kita di sini akan mencari fotonya Kapitan Patimura. Nah, ini adalah foto dari Kapitan Patimura atau yang disebut dengan Thomas Maluesi. Nah, Kapitan Patimura ini akan kita letakkan pada rumahnya sendiri yang bertuliskan namanya, yaitu Kapitan Patimura. Nah, foto ini kita letakkan di rumahnya Kapitan Patimura yang berada di sini. Nah, ini adalah tempatnya foto tadi yang harusnya kita lihat. Nah, sekarang kita menginjak ke pertanyaan ketiga, yaitu siapakah pahlawan yang berjuang di Perang Padri? Nah, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan saya tadi dengan mencari foto-foto siapakah yang berjuang di Perang Padri tersebut. Nah, jawabannya adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini adalah foto dari Tuanku Imam Bonjol. Peserta didik diminta untuk meletakkan foto ini di tempatnya atau di rumahnya dari Tuanku Imam Bonjol. Nah, kita sekarang cari di manakah rumah dari Tuanku Imam Bonjol tersebut. Kita cari dulu di manakah rumah Tuanku Imam Bonjol. Ternyata rumah Tuanku Imam Bonjol berada di sebelah sini. Nah, oke, sekarang kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil seni? Nah, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan saya tadi dengan mencari foto pahlawannya tadi dan meletakkan di rumah yang sudah disediakan. Nah, jawabannya adalah Christina Marta Tiahahu atau Mata Christina Tiahahu. Ini adalah foto dari Mata Christina Tiahahu. Setelah itu kita tempatkan foto ini di rumahnya yang sudah tertera namanya Mata Christina Tiahahu. Oke, kita
Menginjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapakah pahlawan nasional yang mendapat julukan wanita dari Tanah Rencong? Nah, Tanah Rencong adalah tanah Aceh atau Serambi Mekah sekarang disebutnya ya teman-teman. Nah, kita mencari siapa sih wanita yang berasal dari Tanah Rencong melalui foto ini ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah Cut Nyak-Dien. Ini adalah foto dari Cut Nyak-Dien, pahlawan perempuan dari Aceh atau Tanah Rencong tadi. Kita tempatkan foto Cut Nyak-Dien ini di tempat atau di rumah yang bertuliskan nama Cut Nyak-Dien. Kita letakkan fotonya Cut Nyak-Dien di rumah. Rumah Cut Nyak-Dien berada di sini. Menginjak ke Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapakah Bapak Proklamator sekaligus pencetus Pancasila? Di sini tersisa 3, yaitu Raden Ajeng Kartini, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Insinyur Soekarno. Siapakah Bapak Proklamator? Nah, pastinya adalah Insinyur Soekarno. Ya, teman-teman, foto dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kita letakkan foto dari Insinyur Soekarno ini di rumahnya yang sesuai dan sudah saya buat tadi. Kita letakkan foto Insinyur Soekarno berada di sebelah sini. Menginjak ke pertanyaan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah siapakah pahlawan nasional yang dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Nah, di sini tinggal ada Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Raden Ajeng Kartini. Oke. Nah, jawabannya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita letakkan foto dari Dr. Andes Muhammad ini ke tempatnya atau ke rumahnya. Kita cari ya teman-teman di mana rumah dari Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu berada di sini. Oke, pertanyaan terakhir adalah siapakah tokoh nasional wanita yang lahir di Jepara dan menjadi pelopor perempuan pribumi pertama di Nusantara? Nah, jawabannya tinggal 1, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kita letakkan foto dari Raden Ajeng Kartini ini di rumahnya atau di tempatnya yang sudah saya berikan teman-teman. Oke, kita langsung saja letakkan foto dari Raden Ajeng Kartini. Ini adalah foto-foto pahlawan yang sudah sesuai. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, Kapitan Patimura, Marta Christina Tiahahu, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Tuanku Imam Bonjol, Raden Ajeng Kartini, Sultan Hasanuddin, dan yang terakhir Cut Nyak-Dien. Sekian presentasi media pembelajaran saya yang berjudul Kampung Pahlawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan media pembelajaran saya yang kedua dengan judul caranya. Di sini saya akan mengungkapkan bagaimana cara merangkum, bagaimana cara dapat dibiaskan, bagaimana cara dapat ditentukan, dan bagaimana cara dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah seperti kaca, nikah, plastik bening, air jernih, botol bening. Jadi ketika cahaya mengenai benda bening, maka cahaya dapat menembus benda tersebut. Contohnya, cahaya menembus kaca bening atau gelas bening. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses membelokkan arah rambut cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat beberapa peristiwa seperti 1. Air yang jernih ketika mendapat cahaya akan kelihatan lebih dangkal dari sebenarnya. Pensil atau benda yang mempunyai bentuk lurus akan seperti bengkok ketika dimasukkan pada gelas yang berisi air. Peristiwa fata morgana yang terjadi ketika berkas cahaya yang berjalan ke udara dingin ke udara panas terbiaskan ke arah horizontal, sehingga
suatu benda tampak muncul di atas permukaan yang sebenarnya. Uang logam di air yang jernih akan terlihat lebih dekat dengan permukaan. Ikan yang dimasukkan ke dalam akuarium akan terlihat lebih besar daripada aslinya. Cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Kejadian ini dapat dilihat dengan nyata dengan lampu senter yang merambat lurus. Selain itu, kita juga dapat melihat cahaya merambat lurus pada berkas cahaya matahari yang menerobos masuk ke celah genting atau ventilasi rumah kita yang akan terlihat seperti garis lurus. Hal ini membuktikan cahaya matahari merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus oleh manusia dimanfaatkan dalam pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Contoh, cahaya senter membentuk garis lurus, cahaya mercusuar di pinggir laut yang membentuk garis lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan atau disebut dengan pencerminan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada pemantulan teratur, bekas cahaya contohnya sejajar. Ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap atau licin, seperti cermin yang merupakan benda yang memantulkan cahaya paling sempurna. Hal ini dikarenakan cermin mempunyai bidang halus dan mengkilap yang bisa memantulkan cahaya dengan baik. Sedangkan dalam pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, seperti pada tanah yang tidak rata atau pada air yang bergelombang. Adanya pemantulan baur, tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya matahari secara langsung akan ikut menjadi terang. Contoh, alat periskop, bayangan yang dapat berdiri sendiri di depan cermin, bayangan air jernih. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah seperti kaca, mika, plastik bening, air jernih, botol bening. Jadi ketika cahaya mengenai benda bening, maka cahaya dapat menembus benda tersebut. Contohnya, cahaya menembus